Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang, disiarkan dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari mana? Dari Jakarta. Beliau akan memberikan kiat-kiat bagaimana cara sehat selama pelatihan, dimulai dari gizi yang baik, ya Bu ya. Kita dengarkan perkenalan siapa beliau. Kami persilakan kepada Ibu Emma, silakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam. Semangat sehat. Semangat sehat. Iya, kalau di Kemenkes itu salam sehat, sehat ya. Indonesia bersyukur. Ya, aku buka ya, Pak. Silakan supaya lebih jelas suaranya. Gantian karena suasana masih COVID. Oke. Kenalkan Pak Asep, saya Dokter Gigi Emma. Dokter Gigi Emma, ternyata giginya juga masih bagus ya. Ya, Purna Bakti dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Iya. Nah, Ibu kesini dalam rangka apa, Bu? Kira-kira pensiunan kok bisa jalan-jalan begini? Oh iya. Saya lihatnya Ibu masih muda-muda. Banget, Pak. Jadi kiat-kiatnya apa tuh, Bu, kira-kira? Walaupun saya sudah purna bakti, saya tetap mau tetap berkarya, tetap berguna bagi masyarakat tentunya. Dan juga saya tidak mau menua dengan sakit-sakitan. Artinya menua dengan sehat, segar dan bugar. Tua pasti akan tiba. Sehat tergantung kita, betul? Ya, betul. Bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Gini. Gimana, Bu? Ada memberikan kiat-kiat kepada kami sebagai tempat pelatihan, Bu? Karena Bapak Ibu sekalian, begitu selesai pelatihan, berat badan nambah gitu. Dan kemarin memang sudah ada arahan dari promosi kesehatan, makannya kalau mengambil makanan itu mulai dari lauk pauk, kemudian buah-buahan, baru karbohidrat, begitu? Nah, ini bagaimana menurut Ibu? Ya, setuju banget. Oh, setuju ya. Kita sudah kemarin itu di BPPK Jakarta sudah diterapkan seperti itu. Jadi kita di meja makan itu memang dari lauk pauk dulu. Lauk pauk baru di ujung karbohidrat. Gitu ya? Jadi kita sudah kita kan tahu dengan piring sehat itu, piring sehat itu udah memang banyak. Piringku ya masalahnya. Piringku itu banyak lauk pauknya, ada karbohidratnya sedikit. Jadi kalau misalnya menurut kita itu karbohidrat makan siang itu tergantung dari sekepal tangan yang bersangkutan. Jadi kalau orang gemuk kan pasti kepalanya lebih besar dibanding yang kurus yang tidak gemuk gitu ya. Oke. Kalau di pelatihan beda, Bu. Saya sering ngomong gini, coba tangannya begini. Itu ada nasi. Coba ambil, makan enak nggak sama 1 jari? Oh, nggak enak, Pak, coba 5 jari. Itu artinya kolaborasi. Itu di dasar itu. Jadi karena sekarang itu ada namanya berakhlak, Bu ya. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Nah, kita pun sekarang kolaborasi dengan Ibu. Karena kalau kita hanya mengandalkan kita sendiri, merasanya adalah kita itu sudah bagus pelatihan, makan dan sebagainya sudah bagus. Nah, padahal ada seorang ilmuwan atau seorang ahli di bidang pergizian atau kesehatan. Saya juga sharing ya, Pak. Bagaimana kemarin itu di pelatihan ini memang ada pas banget dengan waktu makan ya. Waktu makan itu sudah sedemikian rupa ditata, tapi sebaiknya kita tidak skip makan. Yang pertama, makan tetap makan. Kalau nggak makan malah lemah. Yang kita pilih jenis makanannya, karena sarapan ya kita itu. Sarapan tuh mulai dari kita bangun tidur. Itu namanya sarapan. Sarapan itu pertama kali memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Pada hari itu. Pada hari itu. Karena ada orang, saya tidak sarapan. Itu bukan namanya tidak sarapan. Tapi kalau bangun siang bukan sarapan lagi. Itu udah sarapan. Tetap makan sarapan, siang. Tetap sarapan. Tetap sarapan. Bisa gini, saya ketiduran. Bangun jam 12. Pas bangun sarapan. Itu namanya sarapan. Oh, sarapan juga. Itu makanya saya cocok lah datang ke sini. Jadi itu namanya sarapan.
sarapan pagi. Pasti pagi sih rata-rata. Hanya itu mah karena kekecualian aja kalau ngantuk. Jadi waktu makan pada waktu pelatihan itu bagus banget. Jadi dari pagi kita udah punya jam ya, kalau nggak salah jam 6 sampai jam 7 misalnya. Ya karena setengah 8 udah mulai masuk gitu kan ruangan. Terus nanti jam 9 jam 10 cemilan. Itu dipastikan cemilan buah itu dipastikan itu nama cemilan buah, Pak. Tapi ada lagunya cemilan alangkah indahnya. Nah itu Pak. Jadi berapa porsi itu memang aturannya ada. Pada aturan porsinya ya. Namanya meal plan. Terus masuk lagi ke makan siang makan siang itu kita juga harus atur berapa karbohidrat yang tadi kita bicarakan dari mulai lauk pauknya ambil dulu baru kita ngambil yang lain karbohidrat yang terakhir ya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu kan ada cemilan sore. Nah itu cemilan sore itu bisa kita cemilan pagi, cemilan sore. Cemilan sore itu namanya bisa cemilan protein. Jadi kan kita butuh protein. Jadi kalau pagi cemilannya apa? Cemilan buah. Yes. Kalau sore protein. Bisa bisa digonta-ganti nggak masalah. Gitu. Asal jangan protein terus. Apalagi karbohidrat terus jadi gendut. Betul. Terus baru kita makan malam. Di sini kami memang mengenalkan itu kita menggantikan sarapan sehat dan makan malam dengan nutrisi yang sehat dan seimbang. Jadi coba kalau Pak Asep kalau makan pagi itu sarapan ya? Itu sarapan pagi biasanya apa Pak? Saya biasanya karena di daerah Semarang suka makan soto kudus. Pakai nasi. Terus apa lagi? Biasanya. Terus ayam. Sate ayam. Apa yang dirasakan setelah makan itu? Sekitar jam 9 jam 10. Kalau itu masih seger sih, tapi kalau siang biasa ngantuk. Tapi pengen makan lagi nggak? Ya kadang-kadang kalau nggak sibuk. Bukan kalau pas dia itu cemilan pengen rasanya lapar lagi gitu. Ya biasanya suka ada gitu sih. Nah ini kalau misalnya kita mengenalkan 4 konsep sarapan sehat. Wah ini nih 4 konsep sarapan sehat ya. 4 konsep sarapan sehat. Ini yang pertama ini bagaimana kita menghasilkan tenaga atau power yang optimal untuk aktivitas. Ya. Yang kedua kita mencukupi kebutuhan air. Gitu ya. Jadi kita tidak dehidrasi. Nah, yang ketiga itu membantu kadar gula darah tetap stabil. Karena apa? Karena kalau misalnya kita makan karbo pagi itu grafiknya tinggi. Ya karena kan antara karbo dengan gula darah ini ya. Tinggi. Terus nanti kita kelaparan lagi Pak. Lapar mungkin bukan kelaparan. Kalau kelaparan itu nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, terus nggak bisa beli, itu kelaparan. Lapar. Terus kita ngajak cemilan, itu akan pas kita udah selesai itu turun lagi sampai ketika bawah. Jadi pas kita makan tinggi lagi. Yang benar apa? Yang benar itu stabil atau sinusoida. Stabil dan tidak di bawah ambang. Ya, ambangnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi ada stabil. Sebenarnya kita ada grafik seperti rama lagu lah ya. Dan yang keempat ini yang penting Pak Asep. Ini memenuhi kebutuhan 100 triliun sel dalam tubuh. Wah, masa dalam tubuh. Sampai 100 triliun gitu? Yes, 100 sel triliun sel tubuh kita itu mulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Waduh. Jadi kalau misalnya kita makan jangan asal makan Pak. Enak di mulut, kenyang di perut, tapi sengsara dia di dalam. Tapi kalau pahit obat. Kalau apa? Kalau pahit obat. Kadang-kadang kan obat pahit. Iya. Kalau manis penyakit. Nah itu manis penyakit. Jadi kalau kita itu meal plan-nya memang tidak menghindari satu goreng-gorengan, tepung-tepungan, menghindari santan dan gula. Gitu ya. Jadi manis-manisan jangan. Tapi orang Sunda ada lagi. Goreng-gorengan tuh, goreng adat, goreng. Nah, pesan
untuk peserta pelatihan bagaimana nih sebetulnya? Peserta pelatihan itu jadi memang kita harus memilih, dari pengelola juga harus memilih Pak. Jadi kalau misalnya bisa, janganlah kita makan yang terlalu manis yang tadi kan udah pagi udah. Terus yang siang itu jangan dikasih es cendol apa. Waduh, barusan es dawet barusan. Ya itu boleh sekali-sekali. Oh, sekali-kali boleh ya. Itu namanya cheat day. Oh, cheat day. Ya nggak boleh. Terus-terusan kita harus. Jadi peserta pelatihan tiap hari kasih es dawet, es cendol itu salah ya? Diganti salah. Oh jangan, tapi harus berganti-ganti. Tapi alhamdulillah di Bapak ke Semarang ini selama 12 hari pelatihan menunya 12 katanya. Saya udah cek ke staff di sini. Kita dengan 12 menu dan sebagainya, ya. Dan tentunya makanannya sudah diinikan ya dengan germas, gitu. Dan kemarin waktu kunjungan Pak Menteri ke sini, memang sekarang sedang digiatkan lagi, Pak Menteri menggiatkan lagi germas, mulai dari makannya atau pada waktu rapat untuk ramaikan lagi dengan buah-buahan seperti dulu kita itu. Jadi kita memang dari pengelola sendiri itu mengenalkan dengan peserta bagaimana pola hidup sehat, pola makan sehat. Jadi kita yang paling bagus tuh ubi-ubian yang dikukus. Oh iya betul, yang dikukus ya. Ubi-ubian atau pisang itu kan paling mudah dicari di kota ini atau di negara kita ini. Kata Bruce Lee, kalau orang Sunda bukan kukus, kukurutus. Oke Bu, waktu juga kita yang membatasi semua. Kira-kira close statement bagaimana pola hidup sehat untuk kita juga pegawai ya, kemudian juga tadi udah peserta sudah ya. Untuk pegawai itu sendiri gimana Bu? Ya pastinya kita yang tadi pola hidup, pola makan sehat. Bagaimana kita harus memilih makanan yang benar-benar untuk kebutuhan sel-sel tubuh kita. Yang ketiga pastinya banyak olahraga Pak. Ada olahraganya. Ini olahraga pasti. Karena masyarakat di sini itu masalah kita ya. Saya juga dulu gitu mikir, oke, dengan olahraga saya bisa sehat, tapi ternyata di rumus sehat olahraga itu hanya 20%. 20%. 80%-nya apa? 80% pola makan. Yang 100% mindset. Oh, mindset. Gitu Pak. Baik. Pemirsa podcast Bapak ke Semarang, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ibu Emma, seorang ahli lah dalam bidang nutrisi Ganes. Kebetulan walaupun beliau dokter gigi, tapi juga dokter gizi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.